Kita bercermin ke Afrika kembali, ke sosok seseorang yang bernama Thomas Sankara yang sebaiknya ada manusia seperti dia di Indonesia pada saat ini. Kita semua sepakat bahwa penjajahan dari dulu kala adalah pengambilan harta suatu wilayah, baik dengan cara paksa atau cara halus. Baik itu di zaman Romawi yang meluaskan wilayahnya ke wilayah yang kaya, karena Romawi harus menghidupi gaya hedonisnya, penguasa di Roma, atau negara Eropa di abad pertengahan yang hingga sampai saat ini masih menjajah Afrika dan Asia. Inggris di abad ke-18 memiskinkan negara kaya yang memberikan kontribusi 27-30% ekonomi dunia yang bernama India. Disedot kekayaan India oleh Inggris dalam 200 tahun, jadi tersisa bagi India hanya 3% world wealth di tahun 1947 ketika India merdeka. India mencuri, merampok, looting India senilai 45 triliun dolar kalau dinilai mata uang pada saat ini. 45 triliun dolar atau 45 ribu billion dolar adalah 225 kali APBN Indonesia sekarang ini. Nusantara disedot oleh Belanda, yang mana salah satunya membuat Rotterdam menjadi wilayah perdagangan rempah dunia. Kemudian Amsterdam, New Yorknya Eropa waktu itu. Ada kira-kira 20 triliun dolar kekayaan Indonesia. Dihitung nilai sekarang atau senilai 100 kali APBN Indonesia. Yang harusnya kita bukan hanya tuntut itu Belanda, tapi perangi Belanda itu. Memang kita ini bodoh juga sih awalnya, yang disadarkan ketika pemuda Indonesia 1928 mengatakannya, dan puncaknya 1945 Indonesia merdeka. Namun ada fakta miris, hingga saat ini kekayaan ribuan triliun masih diambil asing. Seperti selama 40 tahun terutama Amerika yang menyedot kekayaan Indonesia. Kemudian ditambah lagi 10 tahun terakhir Tiongkok juga menyedot kekayaan Indonesia. Sungguh kemakmuran yang didapat Belanda sebagai negara mediocre waktu itu menjadi negara penguasa dunia di tahun 1600-an hingga 1850-an. Sungguh di abad pertengahan adalah Amerikanya dunia. Kekayaan itu terbesar didapat adalah dari menyedot kekayaan hasil alam Nusantara. Saat ini Tiongkok mendapatkan lebih dari 10.000 triliun rupiah hanya dari nikelnya Indonesia, yang Indonesianya dapat tidak lebih 400 triliun rupiah saja. Selain nikel ada batu bara, bauksit, dan banyak lagi kekayaan alam Indonesia yang didapat. Terkesan adalah trading, namun pengeksploitasian hasil alam dengan keuntungan yang tidak adil bagi rakyat Indonesia. Demikian yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Sankara, pemimpin Burkina Faso di tahun 1983 hingga 1987. Dalam masa jabatannya yang singkat, dia melakukan land reform pada pertanahan di mana hak asing dihilangkan, kemudian meningkatkan pendidikan dan kesehatan serta persamaan hak untuk wanita, kemudian meniadakan korupsi dan tidak mau bergantung lagi pada bantuan internasional. Sahabat ingat ya, kata kuncinya, tidak mau bergantung pada bantuan asing, termasuk hutang dalam hal ini. Sankara meninggal 15 Oktober 1987, sangat kontroversi karena beliau sangat dicintai rakyatnya, di mana akhirnya terungkap Prancis lah di belakang terbunuhnya Thomas Sankara. Mengapa Prancis? Karena Sankara ingin memutus semua hal yang berhubungan dengan Prancis yang dianggap merugikan negaranya, perdagangannya tidak adil, dan ikut mencampuri kebijakan negaranya sehingga menjadi negara korupsi. Thomas Sankara merubah nama negara dari Upper Volta menjadi Burkina Faso, yang artinya tanah anti korupsi, karena Sankara sangat anti Prancis yang membuat negaranya Burkina Faso menjadi negara terkorup. Pejabatnya diatur, dibayar agar perusahaan Prancis bisa dapat kemudahan fasilitas, dapat pajak bebas, tenaga kerja Prancis kerja di perusahaan Prancis, mendapatkan hak ekspor bebas. Sumber daya alam Burkina Faso habis, tapi rakyat tetap miskin. Prancis tambah kaya. Tindakan yang melawan Prancis berujung kematiannya. Ada sebuah quote yang Sankara ucapkan yang menjadi ramalan di ujung usianya. Dia berkata, seorang revolusioner mungkin bisa mati, namun pikirannya tidak akan mati, akan terus hidup selamanya. Ucapan Thomas Sankara agaknya menjadi kenyataan. Selang beberapa bulan setelah kematiannya, seorang bayi lahir. Bayi itu bernama Ibrahim Traoré, yang kemudian hari saat ini, di mana 9 bulan yang lalu, Ibrahim Traoré menjadi presiden Burkina Faso, presiden termuda di dunia berusia 34 tahun. Dia bukan presiden biasa-biasa saja. Pemikirannya tentang Afrika berbeda dengan yang lainnya. Dia juga bekerja melayani masyarakat serta berpikir seperti Thomas Sankara. Pada saat kehadirannya mengkudeta pemimpin sebelumnya, rakyat langsung simpati karena wujud dan penampilannya seakan reinkarnasi kelahiran kembali Thomas Sankara. Bahkan keduanya sama-sama berpangkat kapten di militer. Sama seperti Thomas Sankara, Ibrahim Traoré anti Prancis. Sama-sama mengkudeta pemimpin negaranya yang pro Prancis didukung Prancis, di mana semua sumber daya alam Burkina Faso yang berharga dibawa ke Prancis, membuat Prancis kaya, Burkina Faso tetap berhutang dan miskin. Sebuah fakta lain lagi adalah semua negara yang bekerja sama dengan Prancis atau Frankafrik, yang 14 negara tersebut adalah negara-negara termiskin di Afrika, walau negara tersebut kaya sumber daya alamnya.
Pelajaran bagi Ibrahim Traore yang belum dikerjakan Thomas Sankara adalah menjaga keamanan dengan menggunakan Wagner Private Army yang saat ini ada di shadow Ibrahim Traore. Kalau sudah begini, memang Indonesia perlu Wagner juga agar Perancis tidak mendongkel pemerintah yang akan mengusir Perancis yang menguasai sumber daya alam Indonesia. Ini kita lagi ngomongin Burkina Faso kan ya? Sampai lupa kebayang Perancis yang di Indonesia. Peace.